Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah struktur data. Di sini kami akan menjelaskan program kami yang bertemakan pinjaman. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami yaitu Saya Rifki Arkana dengan NIM 39. saya Fatur Rahman dengan NIM 05. Saya Adi Daviani Muhammad dari NIM 06. Oke, langsung saja kita masuk pada penjelasan programnya. Oke, di sini saya langsung menjelaskan bagian indeks HTML. Pertama di sini ada audio autoplay loop surah Al-Baqarah tipe audio. Nah, biasanya di sini kan orang tuh memakai musik, tapi kami di sini memakai surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai audio dari website kami dengan fitur autoplay dan looping atau pengulangan. Terus ada logo dan judul yang div align center, jadi itu menaruh logo segala macam tuh di tengah. Terus barokah GIF ini untuk membuka gambar dari sini. Oke, terus ALT logo pinjaman online syariah W200 ini misalnya kalau gambar itu mungkin bermasalah atau nggak mau muncul, ini adalah teks alternatif yang akan muncul dan dia panjangnya itu 200 pixel. Terus marquee behavior scroll direction left dan scroll aman 6 ini pokoknya teks itu akan terus berjalan. Terus dia direction leftnya itu munculnya dari kanan ke kiri dengan kecepatan tuh 6, dan ini teks yang akan muncul di display. Selanjutnya kita masuk ke form pengajuan, yang dimana file sheet itu bingkai yang mengumpulkan tabel. Terus legend ini judul field yang biasanya ditampilkan di ujung kiri. Form ID pinjaman itu wadah input formulir, jadi nanti di tabel itu ada nama, nominal, nama cicilan, bulan, nisbah, dan nama itu inputnya tipe teks. Jadi kalau kita masukkan nomor itu nggak bakal mau dia, sama kayak berarti nominal, nama cicilan, dan nisbah itu sama. Jika kita ini tipenya nomor atau number, jadi kalau kita mengetik sebuah teks itu nggak akan mau muncul. Terus masuk ke button tipe submit ajukan pinjaman. Ini jika sudah kita masukkan nama, nominal, nama cicilan, nisbah, nah itu bakal ada tombol ajukan pinjaman dan dia bakal nyimpan data gitu. Terus ada daftar pinjaman. Daftar pinjaman ini field tadi bingkai yang mengelompokkan tabel, terus legend nama fieldnya yang di display, terus table ID pinjaman border 1, cell padding 5, cell passing 5 ini kayak table ID itu kayak nama unik yang bisa dipanggil ke Java. Terus border 1 garis tebal untuk 1 pixel. Cell padding ini kayak jarak isi sel ke sel lain gitu. Terus cell passing ini juga sama tapi yang dihilangkan. Oke, selanjutnya ke bagian script ini pokoknya src ini menyambungkan ke script Java ini. Oke, sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian JavaScript dari program kami. Yang pertama yaitu ada untuk const-from. Const-from ini adalah untuk mengambil elemen yang digunakan untuk menambahkan pinjaman baru. Selanjutnya itu ada daftar pinjam. Daftar pinjam ini digunakan untuk mengambil tbody dari table untuk menampilkan daftar pinjaman. Jadi dua kode awal ini adalah inisialisasi untuk elemen DOM atau data object models. Selanjutnya itu adalah untuk mengelola data. Mengelola data itu kita menggunakan let pinjaman list. Jadi di sini adalah untuk membuat array yang berisi daftar pinjaman yang diambil dari local store, atau array-nya akan kosong jika data itu belum dimasukkan. Selanjutnya itu adalah fungsi atau function dari untuk tampilan, yaitu dari awal sini hingga kurung kurawa dia akan menampilkan daftar pinjaman dalam tabel. Setiap pinjaman di tabel itu akan dibuat satu baris dengan menggunakan text dengan informasi seperti pinjaman nama, nominal, bulan, nisbah, total, dan status. Pada status ini ada dua, yaitu statusnya lunas atau belum, dan juga memiliki tambahan yaitu untuk tombol lunas dan juga tombol hapus. Selanjutnya adalah fungsi tandai lunas. Nah, jika sebelumnya itu ini hanya menampilkan, maka di sini adalah untuk menjalankan fungsi dari tombol ini.
Jadi fungsi dari tombol ini fungsi dari kode ini yaitu adalah untuk menandai pinjaman tersebut sebagai lunas dengan cara dia akan memperbarui statusnya yang sudah disimpan pada local store. Yang sebelumnya statusnya itu adalah belum lunas, maka dengan perintah ini dia akan memperbarui statusnya menjadi lunas. Selanjutnya adalah untuk fungsi menghapus pinjaman. Nah, fungsi ini akan menghapus pinjaman berdasarkan indeks yang diperbarui pada local store. Jadi fungsi ini jika sebelumnya lunas itu memperbarui, fungsi ini juga memperbarui, hanya bedanya dia menghapus dengan metode splice. Oke, selanjutnya adalah untuk bagian program sini adalah untuk kita menginput data-data, yaitu data-data yang kita input itu berupa nama, nominal, bulan, nisbah. Nah, data-data yang setelah diinput ini selanjutnya akan dimasukkan pada bagian local store untuk diolah. Jadi dari kode yang ada di atas ini, dia secara otomatis juga akan statusnya itu belum lunas. Lalu selanjutnya adalah untuk fungsi yang terakhir. Fungsi terakhir ini dia akan fungsi tampilan pinjaman. Nah, fungsi kode ini akan dipanggil saat halaman pertama kali dimuat untuk menampilkan daftar pinjaman yang telah disimpan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan JavaScript dari saya. Baik, untuk bagian saya itu saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari program website yang sudah kami buat. Yang pertama itu kita pertama buka VS Code-nya lalu go live. Mungkin yang teman-teman sekarang dengar ini adalah suara yang kami masukkan pada bagian indeks HTML di sini. Itu audionya autoplay dan dia ngelooping. Lalu untuk source-nya saya masukkan nama suaranya ke dalam foldernya, lalu dimasukkan ke dalam sini untuk formatnya MP3. Oke, lanjut kita ke logo dan teks berjalannya. Itu untuk logo sini saya pakai GIF. Jadi GIF saya masukkan ke folder, bagian folder sini. Lalu dimasukkan ke image src, kita menggunakan image src. Dan untuk teks berjalannya kita menggunakan marquee behavior untuk scroll, lalu directionnya dari kanan ke kiri, untuk kecepatannya itu 6. Oke, lanjut kita ke dalam form pengajuan pinjaman itu di indeks, itu bagian dari atas sini sampai ke bawah itu isinya untuk form pengajuan. Ini sekarang kita kita ke daftar pinjaman yang ada di bawah sini. Daftar pinjaman seperti ini, untuk hasilnya itu seperti ini. Oke, untuk logikanya, jadi untuk di logikanya itu yang di form pengajuan pinjaman kita menggunakan get element by ID, lalu dokumen query selector, dan ini untuk menampilkan semua pinjamannya, lalu ini untuk tanda pinjaman lunas, untuk menghapus pinjaman, dan untuk menambah pinjaman baru. Oke, langsung saja kita simulasikan. Yang pertama kita isi nama. Saya isi namanya Rifki, untuk nominalnya dia 5 juta, untuk lama cicilannya misalnya 10 bulan. Lalu untuk nisbah atau bagi hasilnya 3%, kita ajukan pinjaman, lalu muncul di sini di pos ini ada Rifki, nominal 5 juta, sebulan 10, nisbahnya 3%, dan ini total pembayarannya nanti itu 5 juta 150 dengan nisbah 150.000, dan ini statusnya. Jadi di sini misalnya kita di aksi sini kita pindah lunas, dia akan statusnya berubah menjadi lunas. Lalu untuk aksinya kita bisa menghapus, misalnya ini kita hapus, itu bakal ada peringatan yakin ingin menghapus pinjaman ini. Kita langsung klik OK. Nah, maka datanya itu akan hilang. Nah, gimana misalnya kita hapus websitenya tapi datanya tetap ada? Kita menggunakan di sini local storage di bagian sini, jadi data-datanya itu bakal kesimpan di data lokal, jadi nggak bakal hilang. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan program dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.